Bismillah, alhamdulillah wa syukuri nikmatillah la haula wala quwata illa billahil aliyul adim. Orang yang gagal memahami agama, amalan agama dikira hanya sebatas amalan untuk akhirat saja. Kegagalannya karena dikira agama sebatas yang dibawa nabinya saja. Gagalnya paham memahami agamanya dan dirinya sendiri pun gagal. Yang gagal memahami dirinya sendiri pasti gagal beragama. Yang gagal memahami agama dan dirinya sendiri dikira agama hanya sebatas amalan syariat saja dan mengira dirinya hanya jasmani saja atau jasad, pikiran, dan hati dikiranya yang disebut kolbu atau rohaninya. Mereka sebut batin. Rohani yang sesungguhnya jiwa dan ruh, dan ini wilayahnya iman kalau dijabarkan dalam keilmuannya yang ada di jiwa, dapat makrifat ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang demikian setelah diilmuinya yang ada di roh dalam keilmuannya disebut hakikat, atau hakikatnya yang telah bersaksi dan berjanji itu ruh kepada Allahu Rabbi. Makrifat dan hakikat diri penjabaran diri kata iman itu pondasinya agama, sedangkan makrifat itu pondasinya iman. Kalau tidak makrifat, lalu apa yang diimaninya? Sedangkan untuk masuk ke agama Islam, bersyahadat atau awal beragama, mengenal Tuhannya, iman juga menjadi pintunya surga. Salah iman, neraka tempatmu. Salah iman, tidak ada ampunan. Dan bila imanmu kalian taruh atau pahami dengan pikiran atau hatimu, yang ada hanya musyrik hati, atau bila mana di dalam pikiran atau hatimu ada prasangka membayangkan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti apapun itu yang disebut musyrik hati atau kafirnya dirimu sendiri, yang dapat menghindari yang demikian, yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang gagal memahami agamanya dan gagal memahami mengapa kalian dilahirkan ke muka bumi ini dan tidak percaya kalau manusia yang dilahirkan dibekali Islam sejati atau rohnya ada janji kepadanya, dan beranggapan setelah mati habis cerita, dan tidak percaya dengan rohnya yang akan kembali di sisinya, dan rohnya tidak tahu jalan. Ruh yang tidak tahu jalan akan gentayangan di alam jabarut atau alamnya setan, jin, dan lain-lain. Yang tidak paham dengan dirinya sendiri juga banyak yang mengira ruhnya sama dengan Tuhannya. Kebablasan atau gagal memahami la haula wala quwata illa billahil aliyul adim. Biasanya yang seperti ini mereka hanya iman satu sisi ayat Tuhan dekat saja, dan seharusnya juga wajib diimani sisi ayat ketuhanan Tuhan di atas titik-titik. Juga karena yang hanya iman satu sisi ayat dikiaskan atau disabdakan baginda Nabi, di akhir zaman akan ada Dajjal membelah Imam Al-Mahdi menjadi dua bagian.
bahayanya bila agama dipahami hanya untuk akhirat saja dan yang menuhankan dirinya sendiri secara lahir batin. Apabila mereka menjadi pimpinan, tahu sendirilah dan pikir sendirilah, yang pasti agama tidak dapat dipisahkan dunia dan akhirat. Karena setiap diri manusia dibekali Islam sejati atau dilahirkan dengan keadaan Islam. Bila semua manusia sadar yang demikian, dunia sudah aman, tentram, dan tidak ada perang, dan keuangan dunia akan dipegang oleh negara masing-masing. Bila dunia masih dikuasai pihak swasta, negara hanya akan menjadi budak mereka saja dan rakyat yang menjadi korbannya. Hutang hanya diberi angka dan mencetak uang sendiri. Mengembalikan memakai apa kalian lebih tahu kan? Yang curang dengan keuangan siapa? Itu kalian tahu kan? Untuk keluar dari situ mungkin sangat berat, akan tetapi kalau tidak dicoba, sampai kapan semua negara akan menjadi bonekanya rakyat tentu yang paling sengsara. Calon pimpinan punya janji, bila janjinya kepada Tuhannya tidak pernah ditepati, apa mungkin dapat menepati janji ke rakyatnya? Ini untuk yang akan datang, bukan untuk yang saat ini. Dan sabda baginda Nabi Muhammad SAW, akan ada merah putih dari timur menuju ke barat, dan jangan pernah bermimpi untuk mengganti merah putih. Merah putih itu simbol agama Islam atau syariat. Dilakukan di merahmu, iman wilayahnya putihmu, dan jangan pahami jadi satu atau dibolak-balik. Yang terbalik, makhluk dituhankan, Tuhan dianggap makhluk. Ini tauhid yang bermata sebelah. Jangan mengajak kami untuk kembali ke Al-Quran, karena jauh sebelum ada baginda Nabi Muhammad SAW, nenek moyang orang Nusantara telah mengajarkan zatnya Tuhan. Tan kena kinoyo opo atau zatnya Tuhan wajib berbeda dengan makhluknya. Malah kalian sendiri mengingkari seruan ayat Al-Quran, dan yang ingkar pasti hanya menyembah berhala yang tersimpan di hati atau pikirannya sendiri. Dan ini untukmu yang menyembah sajadah dan Ka'bah dan membuat fitnah. Kalau orang Nusantara, tidak ada orang Arab, pasti masih menyembah pohon. Mohon maaf bila ada salah iman, amal ibadah. Wassalam.